Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kalian pernah minta kami untuk nge-review sebuah kamera. Ya oke, akhirnya sejak kita mulai bikin review di YouTube, ini pertama kalinya kami mereview kamera yang serius. Ya, ini adalah Canon EOS R8. Ya, akhirnya ya ada review kamera. Kita mulai mereview kamera. Ya, sebetulnya kalau bicara soal kamera, banyak yang nanya, Jagat Review itu pakai kamera apa selama ini, terutama sejak 2 tahun yang lalu. Nah, selama ini kita tuh sebetulnya pakai Canon EOS M6 Mark II atau M6 Mark II. Ya, kenapa kami pakai itu? Tuh tujuannya untuk memperoleh hasil video yang nggak perlu banyak diolah lagi warnanya, jadi bisa langsung dipakai buat editing di situ ya. Nggak usah terlalu banyak color grading di situ. Nah, nanti kami jelaskan soal ini ya. Nah, setelah beberapa tahun, sebetulnya kami mulai terpikir untuk cari kamera yang lebih oke lagi. Nah, ini yang sebetulnya membuat kami mencoba si Canon EOS R8. Lalu keterusan, jadinya kita buat reviewnya aja. Ya, kamera ini memiliki karakter color science Canon yang klasik ya, tapi dengan sensor full frame yang besar dan prosesor pengolah gambar Digic X terbaru. Nah, dalam video ini kita akan bahas mengenai si EOS R8 dari sudut pandang kami yang membutuhkan kamera seperti ini untuk merekam konten di YouTube setiap hari. Oke, sebelum mulai saya ingetin dulu bahwa ini nih, kamera ini yang M6 Mark II yang buat merekam. Kenapa? Karena R8-nya ada di sini. Oke, kita mulai dulu ya. EOS R8 ini adalah keluarga kamera mirrorless dengan spesifikasi terkini dari Canon. Posisinya unik ya di sini ya. Sensor dan processing powernya itu mirip dengan EOS R6 Mark II yang ditujukan ke arah semi profesional. Yang jelas kelas harganya lebih tinggi dibandingkan si R8 ini ya. Sementara ya R8 ini kan harganya di 20 jutaan. Angka yang memang mungkin terasa agak tinggi buat banyak orang, tapi percayalah ya, untuk kamera dengan sensor full frame yang besar dengan kemampuan perekaman sampai dengan 4K 60 fps bisa 10 bit juga ya. Ini harga yang satu ini sudah tergolong yang murah. Dan yang buat kami tertarik tentunya adalah jajaran lensanya juga nih. Menarik banget dari si R8 nih, jajaran lensanya yang banyak. Karena dengan adaptor dari Canon sendiri, kita bisa menggunakan semua lensa EF lens atau lensa lama yang dipakai dari EOS yang sejak pertama kali namanya EOS ya. Wah, udah lama banget itu, sebelum tahun 2000 jelas tuh ya. Nah, kita bisa pakai yang zoom, yang fix juga bisa, mau seri biasa bisa, bahkan L series yang ada lingkaran merahnya itu bisa. Jadi fleksibel banget sebenarnya. Oke, mari kita bahas tipis-tipis mengenai kamera yang satu ini ya. Untuk mounting lensanya adalah Canon RF ya. Sensornya bisa merekam sampai 6000 x 4000 pixel. Ini adalah CMOS sensor 24,2 megapiksel. Ukuran sensornya sendiri adalah full frame 36 mm x 24 mm. Jadi besar ya, beda sama yang APS-C. Untuk prosesornya R8 ini menggunakan Digic X. Perekaman videonya mencapai 4K 60 fps dan ini bisa diperoleh tanpa cropping sama sekali. Iya, biasanya kalau yang terjangkau itu ada croppingnya kalau mau 4K ya. Ini nggak perlu. Jadi kita nggak perlu pusing menghitung konversi lensa kita ekivalen ke berapa nih kalau misalnya kita jalan di 4K, nggak perlu. Uniknya, video 4K 60 ini bisa diperoleh secara oversampled dari 6K sebenarnya. Jadi detailnya tinggi ya. Nah, untuk autofocus yang satu ini juga sangat advance ya, udah sigap ya, dilengkapi dengan 1053 autofocus point. Untuk shutter R8 juga lumayan mumpuni ya. Minimum shutternya yang bisa disetting adalah 30 detik, kemudian maksimumnya ada di 1/4000 detik. Untuk electronic shutter bisa sampai 1/16.000 detik. Untuk continuous drive dia bisa 6 frame per detik atau 6 frame per second, tapi kalau kita pakai electronic shutter bisa lebih tinggi, bisa nyampe 40 frame per second. Nah, untuk shutternya ini ada dua pilihan, ada electronic first curtain ya, atau yang electronic shutter tadi. Nah, saran kami sih pakai electronic first curtain, itu udah cepat dan untuk kebutuhan sehari-hari udah sangat mencukupi. Kalau kita pakai yang tadi di high speed sih kayaknya 40 gambar dalam sedetik sih terlalu banyak ya untuk kebutuhan yang normal. Nah, untuk metering mode jelas lengkap sekali di sini. Mau spot meter, mau multi bisa, tergantung kebutuhan. Banyak banget lah di sini.
Untuk ISO standar ada 100 sampai 102.400. Ya, kalau dia mau pakai yang versi yang boostnya itu ISO-nya bisa sampai 50 sampai 204.800. Nah, kalau perekaman video itu agak beda. ISO-nya 100 sampai 25.600. Nah, kalau di boost atasnya itu bisa nyampe 102.400. Lalu di sini kita juga bisa mengatur shutter speed dan aperture dengan incremental sepertiga stop. Jadi ini detail ya. Bisa sangat memudahkan untuk pengaturan yang lebih presisi, terutama untuk video itu mudah banget jadinya. Untuk desain ini mirip dengan EOS RP ya mungkin ya yang awal-awal itu ya. Bobotnya 461 gram tanpa lensa. Nggak terlalu besar, nggak terlalu berat, tapi memang tidak sekompak seri M atau yang R50 ya. Yang APS-C itu jelas lebih kompak di situ. Nah, kalau kita lihat dari atas, di sisi kiri ada switch untuk mode kamera atau mode foto. Tinggal dipilih ya mau yang mana. Di tengah ini ada hot shoe yang dilengkapi dengan konektor audio khusus. Ada multifunction shoe ini namanya ya. Nah, yang satu ini adalah pengembangan dari hot shoe Canon yang menambahkan pin konektor di bagian depannya. Pin konektor ini bekerja untuk memasok daya ke aksesoris terbaru dari Canon seperti mikrofon yang DME1D dan flash speedlight yang EL5. Dengan pin konektor ini memungkinkan aksesoris tanpa baterai dan LCD display seperti mikrofon dan DME1D tadi bisa dipasangkan dan settingannya itu bisa kita akses langsung dari menu kamera. Jadi pengendaliannya jelas lebih nyaman ya aksesoris-aksesorisnya karena hot shoe yang spesial ini. Jadi bukan hanya untuk flash biasa. Nah, di sini memang kalau bicara soal flash tidak ada flash yang terintegrasi ya. Lalu kalau kita ke arah kanan nih sekarang nih, ini ada mode dial yang klasik dengan semua mode yang udah tersedia sejak sebelum tahun 2000 bahkan ini udah ada di sini. Sejak EOS pertama kali keluar juga modenya mirip-mirip lah kurang lebih seperti ini. Di sisi kanannya ada tombol putar pengaturan belakang yang dipadu dengan switch on off ya, dan ada locknya juga. Di depannya ini ada tombol pengaturan bagian depan ya. Di antara mode dial dan tombol pengaturan tadi ada tombol untuk perekaman video yang ada titik merahnya di tengah ini. Maju ke depan sedikit itu ada tombol yang bisa diatur fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan terakhir di depan ini adalah tombol shutter untuk pemotretan. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Di sebelah kiri ini adalah tombol menu pengaturan ya. Ini buat masuk dalam menu-menu dalamnya. Lalu ada EVF atau Electronic Viewfinder yang di sisi kirinya ini ada pengaturan diopter. Ini buat kalian berkacamata akan sangat berguna sekali nih ya. EVF ini adalah EVF 0,39 inci OLED. Resolusinya 2,36 juta pixel atau 1024 x 768. Coverage-nya adalah 100% dan magnification ada di 0,7 kali. Nyaman lah buat motret ya kalau udah kayak begini ya. Sebelum kita bahas soal layar utamanya, kita lanjut dulu ke kanan nih ya. Di sisi tempat jempol kita beristirahat itu terlihat ada tombol autofocus khusus. Ini asik nih. Jadi ada tombol AF spesial di sini. Tombol konektivitas juga ada di sini. Lalu tombol pengaturan titik fokus. Nah, ini kalau mengatur titik fokus ini tekan ini dulu. Lalu kita bisa menggeserkan titik fokus dengan D-pad yang tersedia. Sebenarnya sih kita sedikit berharap masih ada joystick di sini buat ngatur autofocus point ya. Tapi ya kalau udah terbiasa bisa lah pakai D-pad ini. Nah, kalau kita bicara soal D-pad, kita lihat di area D-padnya di atas tuh ada tombol info untuk menampilkan informasi yang kita butuhkan. Ini bisa dipilih mau sederhana hingga yang paling lengkap atau yang tanpa gambar juga bisa. Lalu ada D-pad 4 arah dengan tombol di tengahnya yang secara umum adalah shortcut ke quick menu atau yang huruf Q itu ya. Nah, di bawah kiri itu ada tombol preview dan di kanannya ada tombol delete. Oke, sekarang kita bahas soal layar besarnya. Ini adalah layar 3 inci dengan resolusi 1,62 juta pixel. Kecerahannya nih mantap dan bisa diarahkan ke berbagai penjuru. Jadi benar-benar fleksibel. Tidak seperti pada M6 Mark II kami yang cuma bisa dilipat ke atas doang. Hal yang menyenangkan dengan layar touchscreen ini adalah saat digunakan untuk cek kualitas foto dan untuk menavigasi. Pengoperasian tuh nyaman banget seperti pakai touchscreen smartphone aja. Lanjut kita lihat ke sisi kanan kamera ini. Ini polos di sini, nggak ada konektor-konektor di sini, ya. Lalu di sisi kiri, nah ini adalah lokasi dari semua konektornya. Yang ini untuk remote khusus. Yang di bawah ini untuk mikrofon dengan jack 3,5 mm. Di bawahnya lagi ini adalah untuk memonitor audio dengan headphone, ya. Jadi bisa pasang headphone, bisa pasang mikrofon di sini. Kemudian ada konektor USB-C yang bisa untuk koneksi data dan juga bisa untuk ngecharge kamera ini juga. Nah, bicara soal ngecharge, lucunya dia bisa di-charge sambil digunakan. Kalau yang dulu-dulu tuh banyak kalau di-charge pakai USB-C, dia nggak bisa dipakai. Kalau yang ini bisa.
Ya, tentunya USB ini adalah konektor USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Udah kayak review laptop ya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir, ini adalah konektor micro HDMI untuk menampilkan display ke layar yang lebih besar. Nah, mari kita lihat di sisi bawahnya nih sekarang ya. Di sisi grip ini adalah tempat untuk baterai dan slot SD card-nya di sini. Ya, untuk baterai dia pakai LPE17. Jadi ini baterai kecil. Untungnya baterai tipe ini udah lama sekali digunakan oleh Canon. Jadi mudah dan ya murah sih memperolehnya ya. Nah, jika kalian ingin pakai dummy baterai misalnya bisa nih. Nah, kalau kalian buka flap yang di samping ini ya. Nah, dummy baterainya itu bisa mengeluarkan kabel lewat situ ya. Jadi kalian harus cari dummy baterai yang bukan sama dengan seperti EOS M yang tancap dari bawah, tapi yang kabelnya nempel. Jadi keluar dari samping. Kemudian kalau beralih ke tengah, ini adalah lubang tripod dari metal bahannya yang posisinya tepat di tengah poros lensa. Dan di sini terlihat ya bahwa labelnya menyatakan bahwa dia masih made in Japan. Oke, sekarang kita bicara soal pemakaiannya. Dipakai buat foto-foto. Nah, oke. Pasti banyak yang bilang ya kamera HP aja udah cukup lah hari gini. Tapi ini kamera 25 juta body only. Tentu ada kelebihannya dong, ya jelas. Untuk foto detailnya terasa lebih tinggi. Bentuk body dan pengendaliannya terasa mantap sekali. Kami skip dulu lah lens kit bawaannya dan motret di taman dengan 35 mili f1.8 IS. Bicara detail sini udah gak usah dibahas ya. Semua ditaruh di full auto aja, udah bisa begini. Mau fokus dekat nggak ada masalah dengan lensa keren yang satu ini. Mau di crop untuk lihat detailnya bisa nih. Beda kan dengan smartphone. Mantap. Bisa nongkrong lama nih kalau udah iseng dengan kamera dan lensa yang mantap seperti ini. Kucing kami lewat nih, hasilnya seperti ini nih, hasilnya fotonya nih. Oh enggak, ini bagian matanya aja. Jadi udah di crop, ini fullnya seperti ini. Mantap kan? Ya, semua foto yang dihasilkan ini tidak membutuhkan editing ya. Ini semua hasil langsung dari kamera tanpa editing sama sekali. Tentunya di sini kami manfaatkan fitur picture style. Di sini kita bisa menetapkan proses warna, ketajaman dan karakter foto sesuai dengan preset. Uniknya, presetnya masih bisa kita edit juga supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sebenarnya udah trik lama ya, cuma ngingetin aja. Nah, kalau untuk foto-foto di kondisi gelap kami nggak nemu masalah juga ya, atau fokus juga masih tetap mantap dan ada fokus assist-nya juga. Noise juga terjaga dengan baik ya, dengan ISO-ISO yang agak tinggi. Jadi mantap lah kalau buat malam, nggak ada masalah ya, namanya mirrorless ya begini, apalagi kalau udah full frame. Kalau bicara soal autofocus, yuk kita cek kemampuannya dulu untuk video. Ya, pertama-tama, kalau bicara soal mirrorless-nya Canon, mari kita lupakan kemampuan autofocus dari Canon seri M yang pertama kali jadi mirrorless. EOS R8 ini, sistem autofocusnya tuh lengket banget ke objek. Eye detection-nya juga udah sigap sekali di sini ya. Bahkan animal detection dan vehicle detection AF pun ada di sini. Ya, selama ini kalau kalian perhatikan kami syuting di studio juga sudah ada beberapa video yang menggunakan kamera satu ini sebetulnya loh. Dan di situ autofokusnya dihidupin aja, dia ikutin terus muka saya seperti apa. Nah, jadi udah ketahuan lah ya, mantap. Iya, selama 2 bulan kira-kira sebelum memasuki bulan puasa tahun 2023 kita sudah mulai mencoba si EOS R8 ini. Dan nyobanya itu langsung jadi kamera utama di studio kami. Ya, tapi memang kami coba merekam di 1080p 30 aja, kita ingat ada bedanya nggak ya? Tapi ternyata terasa banget ada beda di detailnya. Walaupun yang diadu adalah M6 Mark II yang ternyata detailnya juga udah tinggi ya. Dan yang paling menarik adalah hasil rekaman kami dengan EOS R8 ini nyaris tidak pernah diedit lagi warnanya. Cuma tinggal gelap terangnya dikit aja. Salut banget sama konsistensi hasilnya ya. Mau tahu rahasianya? Bayangkan syuting nggak pakai color grading langsung di-upload. Kalau kami itu biasanya pakai profile landscape. Kontrasnya diturunin ke setting yang paling rendah di kontras untuk mengatasi kehilangan detail. Nah, di sini kenapa kita pakai landscape? Karena sharpening yang tinggi pada profil ini cocok untuk video YouTube yang ditontonnya biasanya cuma di 480p dan 720p. Lalu karena pakai landscape, warnanya tampil sekali di sini. Nah, kalau white balance-nya gimana? Ya, ini disesuaikan sama kondisi ruangan aja. Di sini kami pakai setting manual white balance tepatnya ya. Yang jelas di sini kami suka bahwa skin tone itu bisa langsung diperoleh dari setup kamera aja, bukan dari profile atau pengaturan di Adobe Premiere. Nggak perlu, jadi kita nggak perlu dari softwarenya disetel-setel lagi.
Oke, bicara soal video, kalau untuk vlogging gimana? Ya memang di sini belum ada in body image stabilizer ya, atau IBIS ya, itu belum ada, atau IBIS itu ya. Nah, akan tapi dengan bantuan lensa yang punya image stabilizer seperti lens kitnya yang 2450 mm ditambah dengan digital image stabilizer, syuting ala vlog itu bisa dilakukan dengan cukup mudah ya. Tentunya dengan digital IS ini akan ada crop factor, itu selalu ya. Sementara kalau mau lebih stabil lagi, kita bisa pakai mode enhance-nya, tapi tentunya crop factor-nya akan bertambah dan sudut pandangnya pun akan jadi makin sempit. Kalau bukan untuk merekam diri sendiri ala-ala vlogging ke muka kita dan butuh kestabilan ekstra, jadi mau ngadep ke depan gitu, saran kami sih pakai aja mode enhance-nya ini. Hasilnya ntar stabil, mantep ya. Oke, sekarang saya sudah ada di Yelyu, Taiwan. Dan ini sekalian mau ngetes si R8 kalau dipakai buat vlogging gimana. Ya, bagaimana stabilizernya kalau dipakai buat jalan-jalan. Ini saya pakai lensa 2450 yang standarnya, lens kitnya aja. Kemudian untuk mikrofon saya pakai tambahan. Kenapa saya pakai tambahan? Karena ini berisik banget dengan angin-angin di mana-mana nih. Jadi kalau saya nggak pakai tambahan nanti belebek-belebek pastinya ya. Kemudian untuk setting-setting semuanya normal, semuanya P aja, semuanya auto aja. Nah, nggak ditambah-tambahin. Tidak pakai gimbal tentunya, saya cuma pakai tripod kecil saja di sini. Oke, sekarang mari kita coba lihat bagaimana performa kestabilannya kalau dipakai buat ala-ala vlogging. Oke, ini lensa di 24 mili dan settingannya cuma image stabilizer dari lensa aja. Kita lihat ya, cuma lensa aja nih, kayak begini kurang lebih hasilnya. Ya, saya akan coba ulangi lagi nanti, tapi sekarang perhatikan dulu. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tidak ada IBIS di sini ya, nggak ada. Stabilizernya hanya dari lensa 2450 lens kit aja. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, sekarang stabilizer yang digital dihidupkan. Versi yang biasa dulu ya. IS tetap ada, stabilizer digital juga dihidupkan. Jadi ada dari lensa, ada dari elektronik. Mari kita lihat hasilnya gimana. Saya jalan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ingat ini pakai lensa kit aja. Settingan di 24 mm. Akan ada cropnya sedikit memang di sini. Hasilnya gimana? Lumayan? Oke, kita tes lagi, tapi kali ini kita pakai untuk panning ya. Tidak pakai macam-macam, digitalnya di advance. Pakai tangan aja. Kalau panning ke kiri jadinya gimana? Lihat. Lumayan nggak tuh? Oke, sekarang kita bicara soal kualitas hasilnya ya. Setelah pakai dalam jangka waktu yang lumayan, kami bisa melihat bahwa EOS R8 ini membutuhkan lensa kelas premium sebetulnya. Lens kitnya 2450 ini bisa bantu sih untuk pemula yang butuh lensa dengan zoom yang fleksibel, stabilitasnya juga baik gitu ya. Akan tetapi saat kami ganti dengan lens prime seperti 35 mili f1.8 makro, si EOS R8-nya langsung membawa kami ke dimensi yang berbeda. Sorry, itu nggak lebay. Bener-bener rasanya seperti itu. Hasil fotonya super tajam dan sensornya mampu merekamnya dengan baik di situ. Hasil perekaman video juga menunjukkan hal yang sama. Jadi perhatikan bahwa seberapa jauh kamera ini bisa di-push kemampuannya akan sangat bergantung pada lensa yang digunakan. Oke, sekarang kita bicara soal harganya. Kalau bicara soal harga, menurut kami EOS R8 berada di posisi yang sangat menarik. Sebuah kamera full frame dengan perekaman 4K 60 tanpa crop ini dijual dengan harga body only di kisaran 25 juta rupiah dan body plus lens kitnya sekitar 30 juta rupiah. Ya, harga yang relatif rendah sebetulnya untuk fitur dan kemampuan yang ditawarkan. Dengan harga segini, ini membuat kita punya ekstra dana untuk beli lensa premium. Ini kalau dibandingkan dengan membeli kamera berkemampuan yang serupa yang lain yang berada di 30 jutaan body only atau bahkan bisa 50 jutaan ke atas. Ya, selisihnya kita pakai buat apa? Buat beli lensa, karena itu yang penting. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baterainya kecil. Untungnya gampang dicari ya, dan ya harganya juga terlalu mahal. Saran kami sih kalau kalian beli ini, belilah ekstra 1-2 lagi baterai cadangan ya. Lalu tidak ada flash internal. Ya memang khas profesional sih, cuman kalau kalian butuh flash internal kayaknya bukan ini tempatnya. Kemudian tidak ada joystick untuk pengaturan titik autofocus dengan cepat. Lalu dia belum punya IBIS atau in-body image stabilizer. Tapi mengingat harganya dan masih bisa pakai lensa yang ada image stabilizernya, lalu ada electronic stabilization yang lumayan oke juga, rasanya ini masih bisa dimaafkan lah ya.
Lalu kemudian kalau ingin hasil dimaksimalkan, nah yang satu ini butuh lensa dengan mounting RF yang diperuntukkan untuk full frame. Bisa juga sih pakai lensa RFS yang untuk mirrorless yang APS yang lebih kecil, kan ada RFS juga ya. Tapi akan langsung nge-crop dia, jadi mengurangi resolusinya. Dan tentunya dia nggak bisa pakai lensa seri M. Untungnya kalau kita pakai adaptor, dia bisa pakai lensanya EF yang seperti saya bahas tadi ya, lensa EF yang lama-lama tuh bisa dipakai semua dan normal semua jadinya ya. Kemudian lensa 2450 bawaannya ini adalah lensa yang cukup baik, tapi potensi kualitas gambarnya tuh baru benar-benar terasa kalau udah pakai lensa yang fix atau L series. Nah sekarang ke hal yang kami sukai. Pertama, autofokusnya itu mantep dan kenceng ya. Lalu kemudian kualitas hasil fotonya ini berkelas banget ya, berkelas banget. Lalu fitur perekaman videonya ini terasa nggak dipangkas dibandingkan seri-seri atasnya. Ini nggak berasa lah pemangkasan kecuali di Ibisnya tadi ya. Tapi kualitasnya nggak berasa dipangkas, sangat mantap di sini. Lalu kemudian tersedia banyak pilihan lensa dengan bantuan adaptor dari Canon sendiri tadi ya. Jadi bisa luas banget pilihannya. Bahkan di lensa Canon sendiri itu banyak banget ya sejak zaman dahulu kala. Lalu pengaturan kameranya sangat lengkap seperti sebuah kamera profesional, ada 2 dial segala macam. Ergonomiknya ini menyenangkan, gripnya nyaman, bobotnya juga nggak tergolong yang berat. Tapi dipasangin dengan lensa yang besar, dia masih terasa seimbang nih ya. Jadi nggak kayak berasa bodi kekecilan juga di sini. Kemudian kami bisa dengan mudah memperoleh setting yang mengizinkan syuting harian tanpa perlu banyak ngedit hasil videonya, tanpa pakai fitur lock bahkan. Tentunya ini kita bicara soal di dalam studio ya. Nah kemudian berikutnya lagi adalah kalau bicara soal profil lock yang tadi, kalau dibutuhkan kamera ini sudah dilengkapi dengan Canon Lock 3. Siaplah untuk kebutuhan syuting yang lebih profesional. Kan yang ini udah bisa ngerekam 422 10 bit. Berkelas. Lalu aspek rasio yang tersedia ini udah lengkap, udah kekinian lah ya ini ya. Lalu untuk slow motion R8 ini udah bisa merekam video full HD sampai 180 fps. Ini mantap banget kalau dibutuhkan. Dan bagi yang membutuhkan juga ya, kamera ini bahkan bisa live streaming friendly. Iya, kalau kalian mau dia bisa jadi gantinya webcam kalian, tapi ya tentunya ya kualitas tinggi banget ya jadinya. Ya sebenarnya kalau masih mau dicek lagi detailnya ini masih ada banyak lagi fitur-fitur, keunggulannya dan aspek-aspek lain dari kamera ini. Tapi bagi kami yang paling penting adalah basic dasar yang ditawarkan si EOS R8 ini emang sudah luar biasa untuk harga yang ditawarkan. Kita bisa memperoleh fitur dan kualitas perekaman video dari kamera yang harganya bisa 10 atau bahkan beberapa puluh juta lebih tinggi. Ini bisa membuat kita membeli lensa-lensa yang lebih layak untuk memperoleh fleksibilitas dan kualitas ekstra di sini. Oke, pertanyaannya, EOS R8 nih buat siapa? Kalau buat kami, konten kreator yang ingin memperoleh kualitas video tertinggi tapi dengan dana yang tidak super besar akan cocok untuk meminang si R8. Apalagi color science-nya Canon yang terkenal itu ya tertanam di dalam R8 sendiri. Bahkan membuat kami jadi nggak perlu kebanyakan edit-edit nih. Kemudian yang satu ini juga cocok untuk entry point bagi mereka yang ingin mencoba kualitas dan perekaman video kelas profesional. Adanya Canon Lock 3 itu membuat penggunanya bisa bereksplorasi lebih jauh lagi dalam menciptakan video-video yang berkelas. Lalu tentunya dia akan cocok untuk siapapun yang mencari kualitas sensor full frame tapi tidak mau bawa kamera yang berat. Namun tetap harus mudah dikendalikan karena ergonominya nyaman, bahkan saat dipasangkan dengan lensa yang besar. Ya, pada akhirnya Canon EOS R8 ini memang tidak luput dari hal-hal yang rasanya ya bisa aja ditingkatkan. Akan tetapi apa yang tersedia di dalamnya si R8 ini sudah membuat kami merasa bahwa kamera ini wajib untuk dipertimbangkan saat ingin mencari kamera mirrorless yang berkelas. Apalagi kalau merasa butuh kualitas yang full frame banget di situ. Jadi pertanyaannya sebetulnya buat kami adalah apakah kami pindahin sistem ke R8 ya? Ya udahlah, tutup dulu aja. Oke, jadi demikianlah video review YouTube pertama kali kami untuk menguji kamera kelas semi profesional ini. Ya, semoga mencukupi. Kalau ada saran dan inputan, silakan tulis di deskripsi. Saya Dedi Irfan, Jaga DB TV.